Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang ada di rumah? Tetap semangat belajar dan semoga senantiasa sehat walafiat. Kembali kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 1 sekolah dasar. Terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak yang solih dan solihah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama dengan materi pembelajaran iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Alam dan seluruh isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuhan, hewan, dan manusia pasti ada yang menciptakan. Pencipta disebut Al-Khaliq. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam. Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan perbuatan. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang dibuat dari nur atau cahaya, yang selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing, dan mereka tidak pernah membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat Allah? Cara kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah yaitu kita meyakini sepenuhnya bahwa malaikat itu ada dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa taat melaksanakan perintahnya. Mereka tidak pernah melakukan maksiat dan membangkang terhadap Allah. Selalu bertasbih atau mensucikan Allah dan bertahmid atau memuja Allah. Mereka tidak makan dan minum. Dan kita juga harus meyakini bahwa malaikat itu tidaklah laki-laki dan tidaklah perempuan. Keistimewaan malaikat. Keistimewaan malaikat dapat berubah bentuk menjadi sangat besar dan kecil sesuai kehendaknya atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berwujud rupa seorang pemuda yang tampan. Dapat menempuh jarak yang sangat jauh dengan cepat dan singkat, memiliki kekuatan yang sangat besar dan hebat. Ingat, Allah mengutus 2 malaikat yang selalu mencatat segala perbuatanmu. Maka jagalah lidah untuk tidak berbohong, jaga tangan untuk tidak mencuri, dan juga jaga kaki untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang jelek. Jumlah malaikat-malaikat Allah itu tidak terhitung jumlahnya, dan hanya Allah lah yang maha mengetahui bilangan jumlah mereka.
Namun yang wajib kita ketahui ada 10, yaitu pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Kedua, malaikat Mikail. Tugasnya menyampaikan atau membawa rezeki yang ditentukan Allah. Tiga, malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala apabila diperintahkan Allah di hari kiamat. Keempat, malaikat Israel. Tugasnya mencabut nyawa. 5. Malaikat Munkar. Tugasnya menanya di dalam kubur. 6. Malaikat Nakir. Tugasnya menanya juga di alam kubur. 7. Malaikat Raqib. Tugasnya mencatat segala amal baik. 8. Malaikat Atid. Tugasnya mencatat segala amal buruk manusia. 9. Malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga dan menyambut ahli surga. Ke-10. Malaikat Malik. Tugasnya menjaga pintu neraka dan menyambut ahli neraka. Pelajaran hari ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelumnya kita telah mempelajari bahwa sebagai orang yang beragama Islam, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Dan yakin bahwa yang menciptakan semua makhluk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia menciptakan semua makhluk dengan sendirinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pula yang berhak kita sembah. Tidak ada sesembahan yang boleh kita sembah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga telah mempelajari bahwa kita harus beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita harus meyakini bahwa ada malaikat yang Allah ciptakan dan malaikat tersebut adalah hamba yang mulia yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita akan mempelajari bahwa sebagai seorang yang beragama Islam, kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul dan para nabi. Sekali lagi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Nah, Al-Quran atau kitab yang Allah turunkan itu berisi firman atau perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kitab-kitab yang Allah turunkan itu berisi firman atau perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul adalah ada yang bernama kitab Zabur. Nah, ini adalah salah satu kitab yang Allah turunkan kepada nabi dan rasul. Kemudian ada kitab Taurat. Ada kitab Taurat. Kemudian Allah juga menurunkan yang namanya kitab Injil. Dan yang terakhir Allah menurunkan kitab yang bernama Al-Quran. Ada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran.
Nah, kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa. Kemudian ada kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Quran ini adalah kitab yang paling utama. Kitab yang paling utama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup dan pengganti kitab-kitab sebelumnya. Nah, sekali lagi Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kitab yang terakhir Allah turunkan. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, maka kitab Al-Quran pun yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kitab yang terakhir dan melengkapi sekaligus mengganti kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Semuanya telah dilengkapi dan diganti oleh Al-Quran. Jadi syariat yang terdapat dalam kitab Al-Quran itu adalah yang paling lengkap dan menyempurnakan syariat-syariat pada kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu adalah keutamaan Al-Quran. Oleh karena itu, anak-anakku yang soleh dan soleha, semangatlah atau rajinlah dalam membaca Al-Quran. Anak-anak yang solih dan soleha, demikianlah untuk pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat belajar, berdoa, dan beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.